ya kan? Gereja goblok, ya kan? Yang penting bersatu kudul peyang. Ya, terus diislamkan semua, kalian juga nggak bisa apa-apa kan? Berdoa gundulmu peyang. Tidak ada kuasa doanya gereja. Gereja tidak berkuasa lagi. Jangan ngomong, wah menghujat, oh nggak menghujat. Saya ini Nabi ke-26. Doamu gereja-gereja sudah tidak berkuasa lagi, saudara. Mengapa? Karena Anda doanya retorika, cuman cari duit. Gereja imannya cuman iman buat cari duit doang kok. Pendeta-pendetanya ngumpulin duit. Justru makanya kamu nanti akan dikutuk nanti gereja-gereja. Jangan Anda percaya, apalagi GBDI itu. Waduh, itu jangan Anda percaya saya. Lihat ya, GBI sama GBDI itu. Lihat. Jangan Anda percaya saya ya. Tuhan akan menghukum kalian. Serius ya, saya nggak main-main. Lihat GBI sama GBDI. Para pemimpinnya dan bahkan jemaatnya, Tuhan akan menghukum kalian. Saya nggak main-main ya. Saya nggak main. Dan bukan mengutuki ya, bukan mengutuki. Itu sudah hukum di dalam Alkitab. Anda menutup-nutupi kebenaran dan memutarbalikkan kebenaran. Anda berani ngomong bahwa Anies adalah bapak kesetaraan. Setara gundulmu peyang. Ya, podo gundule, saudara. Goblok, saudara. Banyak anak-anak mental tidak berpendidikan. Lalu kemudian datanglah orang-orang yang saya katakan mengambil, menghimpun, mengumpulkan anak-anak mentawai usia sekolah, lalu mereka dibawa ke Tanah Tepi. Kami katakan Tanah Tepi itu di luar Mentawai. Lalu mereka dimasukkan ke pondok pesantren. Ini terjadi juga pada adik-adik saya, sepupu-sepupu saya. Ini fakta. Saya bisa buktikan. Karena apa? Sekitar tahun 90-an awal itu mereka dibawa, saya nggak tahu mereka ke Pasaman atau Padang, saya lupa. Mereka dibawa oleh orang saya nggak kenal juga, lalu mereka dimasukkan ke pondok pesantren. Ini saya tahu ketika mereka sudah dewasa dan mereka bisa keluar dari situ, ada yang melarikan diri, ada yang pergi keluar dari situ secara diam-diam, dan mereka kembali ke kampung. Mereka sudah sholat, Pak. Ibadahnya sudah sholat, bukan ke gereja lagi. Dan mereka tidak makan babi lagi. Itu adalah bukti bahwa terjadinya islamisasi itu fakta di Mentawai. Siapapun bisa mengecek itu. Ini kita tidak bisa menyangkal bahwa tidak ada islamisasi di Mentawai. Ada oleh Gubernur Sumatera Barat, yaitu apa? Transmigrasi lajang, Pak. Transmigrasi lajang. Laki-laki dari Tanah Tepi itu disuruh dibawa ke Mentawai untuk menikahi orang-orang Mentawai, perempuan Mentawai. Bukan masalah perkawinannya menjadi masalah, tetapi ketika hal perkawinan itu dibungkus dalam bentuk kepentingan politik, orang Mentawai itu dianggap kayak binatang gitu loh. Dikawinkan, dikawinkan kayak, maaf kata Pak, sama kayak kita mau mengawinkan binatang seperti kambing, Pak. Kambing kita kawinkan supaya nanti beranak lebih banyak. Seperti itu kesannya, Pak. Dan kami orang Mentawai merasa diperlakukan seperti binatang. Makanya timbul pergolakan pada waktu itu, tentangan yang besar dari orang-orang Mentawai, dan akhirnya kebijakan itu dibatalkan. Bora lainnya, shalom semuanya. Memang penonton kita ada di seluruh dunia ya. Tema hari ini adalah Mentawai siap merdeka. Kita mau mendukung perjuangan rakyat Mentawai ketika terjadi pemaksaan syariah Islam ya. Karena Mentawai bagian dari Sumatera Barat dan DPR mensahkan mensahkan Sumatera Barat menjadi provinsi syariah ya. Gila ya, gila. Dan kita tidak rela kalau Mentawai diislamkan dengan paksa, dan seluruh rakyat Mentawai juga nggak setuju. Nah sekarang bagaimana? Mentawai mau ikut Sumatera Utara atau tetap menjadi wilayah Sumatera Barat, saudara? Ngeri ya. Memang caranya begitu mereka, karena mereka nggak bisa menang ya secara nasional, mereka spot-spot. Sebenarnya ini bodoh sekali. Cara mereka ini adalah cara-cara upaya-upaya untuk membuat membuat Indonesia jadi pecah, saudara. Ya,
Makanya kita nggak main-main ya. Saya nggak main-main ketika saya bilang saya dukung Papua Merdeka. Karena seperti ini saudara, diislamkan dengan paksa. Lalu Anda gereja, oh kita mau NKRI, taimu itu gereja. Makan tuh tainya Habib Rizik sama Napoleon Bonaparte. Ya kan? Gereja goblok. Ya kan? Yang penting bersatu kudul peyang. Ya, terus diislamkan semua, kalian juga nggak bisa apa-apa kan? Berdoa gundulmu peyang. Tidak ada kuasa doanya gereja. Gereja tidak berkuasa lagi. Jangan ngomong, wah mengucat, oh nggak mengucat. Saya ini Nabi ke-26. Doamu gereja-gereja sudah tidak berkuasa lagi, saudara. Mengapa? Karena Anda doanya retorika, cuman cari duit. Karena Anda doanya cuma cari duit, saudara, buat nipu jemaatmu. Kalau kamu doanya seperti kami di sini, ya, maka penuh kuasa. Kita tidak cuma ngomong, nggak cuma khotbah. Iman kita ada perbuatan, saudara. Gereja, imannya cuma iman buat cari duit doang kok. Pendeta-pendetanya ngumpulin duit. Justru makanya kamu nanti akan dikutuk nanti gereja-gereja. Jangan Anda percaya, apalagi GBDI itu. Waduh, itu jangan Anda percaya saya. Lihat ya, GBI sama GBDI itu. Lihat. Jangan Anda percaya saya ya. Tuhan akan menghukum kalian. Serius ya, saya nggak main-main. Lihat GBI sama GBDI. Para pemimpinnya dan bahkan jemaatnya, Tuhan akan menghukum kalian. Saya nggak main-main ya. Saya nggak main. Dan bukan mengutuki ya. Bukan mengutuki. Itu sudah hukum di dalam Alkitab. Anda menutup-nutupi kebenaran dan memutarbalikkan kebenaran. Anda berani ngomong bahwa Anies adalah bapak kesetaraan. Setara gundulmu peyang. Ya, podo gundule, saudara. Goblok, saudara. Saya tidak mendukung partai politik manapun, saya nggak urusan, saudara. Apalagi saya sudah bukan warga negara Indonesia. Tetapi saya muak melihat kemunafikan gereja, saudara. Hanya karena uang. Saudara. Lihat ya, kalian GBDI sama GBI. Kalian akan dihukum Tuhan. Saya nggak main-main ya. Wah, benar-benar, saudara. Tapi sebelum itu, saudara, kita akan, sebentar, ini Pak, ini sudah masuk belum ya? Belum ya? Sebentar, saya cek dulu. Pak Rinto. Oh, belum masuk ya Pak Rinto ya. Kalau gitu kita... Oh, ini Raja Uti. Tes suara dulu Pak Raja Uti. Shalom Pastor. Oke, tesnya lulus. Pasti. Oke, kita hari ini ada tamu istimewa. Ya, seorang lawyer yang memperjuangkan hak rakyat Mentawai, ya. Nggak bisa, Anda cuma berdoa, gundul peyang, saudara. Anda harus berusaha, Anda harus melakukan sesuatu, ya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan di dalam Lukas 18, gedor terus penguasa lalim itu, saudara. Gedor terus, saudara. Makanya kalau saya, ya, karena saya sudah di luar negeri ya, kalau saya ngomong ya, kalau saya merdeka, saya kemarin Sangihe, Sangihe, kalau Jokowi nggak mau membela rakyat Sangihe, ngapain ikut Indonesia merdeka saja, saudara? Ya kan, itu kan satu pulau mau dihilangkan kemarin Pak Ponto bilang. Nah, hari ini ada tamu kita, namanya Pak Dr. Rinto Wardana, luar biasa. Nah, ini dia lakone. Silakan Pak Rinto, luar biasa Pak Rinto. Senang sekali bergabung di Zoom channel Panas Joseph Paulusang bersama dengan rombongan N26. Kita berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan terhadap minoritas di Indonesia. Walaupun saya bukan warga negara Indonesia, memang itu tujuan saya, ya, supaya saya tidak melanggar hukum Indonesia, Pak Rinto. Makanya channel ini didengar dari Amerika, Hong Kong, Australia, dan dari berbagai negara di seluruh dunia. Semua yang sudah masuk channel ini pasti kalau ada YouTube-nya langsung tenar. Shalom Pak Rinto, luar biasa nih Pak Rinto. Sudah jadi co-host, jadi sudah bisa nyalakan mikrofonnya sendiri. Pak Rinto, sebentar. Saya malah belum jadi. Oh, belum ya? Oke, sudah bisa. Oke, sudah bisa nyalakan mikrofonnya Pak Rinto.
Oke, selamat malam Pak. Panggilannya Pak Joseph apa Pak Paul ya? Pak Paul ya, Paul ya. Paul saja, panggil nama saja, Paul. Ya Luar Pak. biasa. Salam kenal Senang. buat semua. Ya, saya Rintu Ardana, saya asli Mentawai. Memang saya lahir besar, memang asli Mentawai Tulen, dan saya merantau di Jakarta. Dan sekarang bekerja di Jakarta. Usia berapa Pak meninggalkan Mentawai? Usia meninggalkan Mentawai 20 tahun, Pak. Wah, masih, berarti benar-benar mau kuliah waktu itu ya? Ya, baru meninggalkan Mentawai pas mau kuliah, Pak. Oh, tapi sering balik ke Mentawai selama merantau ini udah berapa puluh tahun di Jakarta? Ya, sudah 15 tahun di Jakarta. Wah, tapi masih sering pulang ke Mentawai? Saya pulang kemarin bulan Juli ya. Bulan Juli pulang kemarin. Oke. Sering pulang, Pak. Sering pulang. Ya. Oh, masih sering pulang ya. Artinya Ya. ini bukan karena ada tiba-tiba Sumbar jadi provinsi syariah terus ucuk-ucuk mau bikin ruwet, bukan ya? Berarti memang udah ngikutin udah lama dong ya? Saya selalu memantau kampung saya, Pak. Luar Apakah biasa. baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Wah, jarang ya orang mau pulang rawat kampung halamannya ya, nggak urusan biasanya ya. Biasanya orang nggak urusan, tapi ini luar biasa Mentawai ini ya. Nah, Mentawai ini dari dulu adalah provinsi yang ditinggalkan ya, baik oleh negara Indonesia maupun oleh orang Kristen sendiri, saudara. Ya kita harus jujur, gereja memandang sebelah mata kepada Mentawai. Proyek-proyek kemanusiaan di Mentawai itu sangat minim sekali, bantuan-bantuan kemanusiaan sangat minim sekali. Gereja juga menurut saya nggak peduli, walaupun 90% Mentawai Kristen ya Pak. Ya, betul. 90% ya. Ya. Jumlah warganya berapa orang Pak di Mentawai Pak? Sekitar jiwanya itu sekitar 80.000 lebih lah, lebih kurang. Oh, lumayan banyak dong ya. 80.000 Seluruh ya. Kabupaten Kepulauan Mentawai ya. Dari seluruh kepulauan Mentawai itu ya. Iya, betul. 80.000 jumlah gerejanya pernah menghitung nggak Pak? Wah, saya nggak ngitung, Pak. Intinya kalau gereja, masjid-masjid itu hanya ada di kecamatan, Pak. Di kantor kecamatan ya. Dan ada beberapa desa yang ada masjidnya juga. Tetapi kalau dipakai utara selatan, masjid itu hanya ada di kecamatan saja. Dan ada beberapa dusun yang memang didirikan oleh yang saudara-saudara kita yang Muslim. Jadi ada gereja, ada masjid juga. Tetapi mayoritas di desa-desanya itu tidak ada masjid, Pak. Iya, saya ingat waktu saya ke NTT itu, dulu saya masih kerja sekuler ya. Saya ajak anak buah saya, kepala cabangnya yang di NTT. Saya jalan ke sana, saya bilang, kita mau ke ini yuk, kita ke Tambuah hari Jumat. Wah Pak, Jumat ya Pak, besok libur. Dia nggak bilang mau sholat Jumat gitu kan. Jadi saya pakai Jumat, ya berangkat aja, ada apa-apa. Di tengah jalan dia bilang, Pak, ini cari masjid kok nggak ada. Ada nanti, kalau ini ada masjid nanti kamu masuk masjid, saya nunggu di luar. Dari mulai keluar dari Kupang sampai Atambua tidak ada satu ekor masjid pun di sana. Sama, ya, kamu sholat di mana? Ya udah bisa Pak, Jumatan ini di masjid Pak. Waduh susah amat kamu sembayangnya ya. Saya bilang begitu. Memang bisa nggak ada ini ya Pak, bisa nggak ada gereja juga, nggak ada masjid juga tuh di NTT itu ya, sampai mau dibikin masjid dipaksa ya di Keva sama Soe itu Pak. Lagi terjadi Islamisasi masif. Nah, mereka tidak bisa berdakwah, ini caranya dengan politik Pak, dengan cara politik dan ekonomi mereka lakukannya, seperti di Papua juga. Dan ini Mentawai dengan politik, dengan perda Pak, dengan perda syariah ya, bukan perda syariah tapi provinsi syariah ya Pak. Persisnya namanya apa sebenarnya Pak, Sumatera Barat ini Pak yang benar? Iya, jadi sebenarnya kalau Sumatera Barat itu apa istilahnya? Kalau boleh saya sampaikan, Sumatera Barat ini sebenarnya mereka masih nasionalis Pak. Adapun yang menjadi isu-isu itu karena memang saudara-saudara yang beretnis Minangkabau itu kan memang mereka kuat dari agamanya gitu kan, agama Islam, sehingga falsafah hidup mereka ada bahasan di Syara bahasan di Kitabullah itu memang sudah sangat lama gitu maksudnya mereka jalankan gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah ciri khas Sumatera Barat sebenarnya, salah satu ciri khas Sumatera Barat. Tetapi tidak berarti serta-merta falsafah ini berlaku bagi orang Mentawai, karena orang Mentawai tidak mengenal ada bahasa Disara ini.
Jadi hanya berlaku kepada saudara-saudara etnis Minangkabau gitu, Pak. Loh, jadi Provinsi Sumatera yang menjadi keberatan dari rakyat Mentawai ini apa, Pak, sebenarnya, Pak? Jadi begini, jadi waktu sebelum ada Undang-Undang Nomor 17 2022 itu kan berlaku Undang-Undang sekitar tahun 1958 tentang Provinsi Sumatera Barat dan beberapa provinsi lainnya itu diatur dalam satu undang-undang. Lalu kemudian karena ada perkembangan, lalu dibuatlah undang-undang diundangkanlah undang-undang nomor 17 tahun 2022 ini, di mana di pasal 5 itu, pasal 5 huruf C itu mengatur tentang karakteristik Sumatera Barat. Jadi karakteristik Sumatera Barat ini hanya mengatur terkait dengan adat istiadat Minangkabau. Sementara kan di Sumatera Barat ini ada dua etnis ya, etnis asli memang penduduk penduduk Sumatera Barat, yaitu Minangkabau dan Mentawai. Nah, yang dimuat di dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 itu hanya terkait dengan ciri khas daripada etnis Minangkabau. Nah, lalu Mentawai bagaimana? Banyak orang mengatakan bahwa undang-undang ini tidak mengabaikan hak-haknya orang Mentawai. Sekarang pertanyaannya begini. Ketika dibuat perda, peraturan daerah, kebijakan lah, saya katakan kebijakan, saya nggak tahu ada perdanya apa tidak, kebijakan terkait dengan kewajiban penggunaan jilbab, itu tiba-tiba langsung merata di seluruh Sumatera Barat. Lalu kemudian beberapa adik-adik saya yang dari Mentawai, yang kuliah di sekolah tinggi kesehatan ya, sekolah tinggi kesehatan itu, mereka seringkali mengalami di mana mereka harus menggunakan jilbab ketika mungkin mereka ketika praktek di suatu tempat dan mereka harus menggunakan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau undang-undang ini misalnya orang Minangkabau misalnya tidak menegasikan hak-hak daripada adat istiadat Mentawai, kenapa orang Mentawai Kristen diwajibkan juga atau disarankan untuk menggunakan jilbab? Biarkan aja mereka ikut KKM atau KKM praktek kerja lapangan tanpa harus menggunakan jilbab. Kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum adanya undang-undang ini yang mengatur pasal 5 huruf C itu, ketentuan ini sudah diberlakukan kok. Kalau nggak salah akhir tahun lalu itu sempat ribut terkait dengan penggunaan jilbab di sekolah formal, di sekolah pemerintah gitu loh. Nah, akhirnya kan mengakibatkan diterbitkannya SKB Menteri Mendiknas, Menteri Pendidikan Nasional. Nah, lalu kemudian setelah terbit Mendiknas terkait dengan pengaturan tata cara berpakaian di sekolah, nah, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau mengajukan uji material di Mahkamah Agung untuk membatalkan SKB itu, dan akhirnya memang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, artinya apa? Upaya-upaya ini kan sebenarnya tidak ada persoalan sih mengenai penggunaan jilbab ini, sepanjang pemberlakuannya ini ya memang ada untuk saudara-saudara yang Muslim gitu loh. Bagi yang saudara-saudara yang Kristen ada kewajiban? Tidak ada kewajiban karena memang kita tidak pakai jilbab. Itu salah satu persoalan yang utama dan seringkali mencuat di permukaan terkait penerapan hal seperti itu. Belum lagi sekitar tahun 2000 itu ribut-ribut terkait dengan Perda Nagari, peraturan daerah Nagari gitu kan. Lalu sementara di Mentawai kan ada istilah lagai, tidak mengenal Nagari, walaupun pernah diterapkan tahun 70-an, tetapi kemudian setelah diundangkan undang-undang pemerintah daerah, lalu diubah menjadi desa. Lalu kemudian setelah reformasi ditarik kembali ke tahun 70-an, akan diterapkan lagi Perda Nagari. Lalu karena Mentawai sudah menjadi kabupaten sendiri, maka Mentawai tidak terima dengan penerapan terminologi kata Nagari ini sebagai daerah satuan pemerintahan terkecil. Mentawai maunya ya lagai, sama seperti yang dikenal selama ini. Nah, itu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang Mentawai. Pada prinsipnya saya tegaskan, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 itu sebenarnya kalau saya mengatakan, apakah itu salah materi muatan undang-undang itu? Tidak ada yang salah.
Tidak ada yang salah dari materi muatan itu. Yang tidak benar adalah, yang salah adalah tidak diakomodirnya karakteristik adat istiadat Mentawai, baik itu dari segi agamanya, bahasanya, dan tata cara ritual-ritual kehidupan adat istiadatnya, itu yang tidak diakomodir di situ. Sekarang pertanyaannya, ketika sudah pasti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 ini akan menjadi payung hukum diterapkannya peraturan daerah yang terkait dengan apakah itu kewajiban berjilbab atau apapun yang lain, sudah pasti akan menjadi payung hukum daripada perda-perda itu. Nah, sekarang kita melihat ke Undang-Undang tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang bisa memuat materi muatan terkait dengan sanksi pidana atau sanksi denda itu adalah pertama undang-undang, yang kedua peraturan daerah provinsi, perda provinsi, yang ketiga peraturan daerah kabupaten kota. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata perda provinsi itu memuat misalnya undang-undang perda terkait dengan pelaksanaan jilbab misalnya, jadi lalu dimuat juga sanksinya apa? Sanksi denda, sanksi penjara misalnya, atau sanksi denda. Sekarang pertanyaan, kalau orang Mentawai datang ke Padang tidak menggunakan jilbab, diberlakukan seperti itu, dikenakan sanksi, sanksi ini kan nggak bisa ditawar, sifatnya represif dan koersif. Nah, bagaimana? Jadi ketika banyak orang mengatakan bahwa undang-undang ini tidak bermasalah kok buat Mentawai, tidak menegasikan hak orang-orang Mentawai. Nah, kalau seperti yang saya ceritakan itu yang terjadi, itu maksud mereka, kan keliru. Ini salah besar saya katakan. Makanya di dalam uji material yang kami lakukan di Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu itu adalah bukan membatalkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, tetapi saya tegaskan, tetapi seluruh ketentuan terkait dengan ciri khas falsafah apapun itu yang menyinggung soal Minangkabau tidak berlaku bagi masyarakat Mentawai. Itu yang kami minta di dalam uji formil dan uji material di Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu. Demikian, Pak. Loh, Pak, kalau misalnya nih, Pak, Pak mau tetap UU barunya tetap ada, lalu Mentawainya tetap diakomodir, artinya tidak diwajibkan. Ya, tapi kan dalam UU baru itu kan sudah melakukan sudah melakukan penistaan terhadap Pancasila, Pak, walaupun Mentawainya diakomodir, tidak diwajibkan bagi rakyat Mentawai. Tapi Mentawai kan bagian dari Sumatera Barat, Pak. Secara hukum bukannya otomatis di mana bumi dipijak, langit dijunjung, Pak. Jadi begini, Pak. Kalau kita berbicara terkait dengan Pancasila, saya lebih mengacunya kepada Undang-Undang Dasar, Pak. Konstitusi kita ya. Artinya begini, terkait dengan ciri khas sebuah daerah, falsafah adat Basandi Syara atau mungkin hal-hal yang lain, itu sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur loh, Pak. Terkait dengan pengakuan terhadap ciri khas sebuah daerah itu diatur, diakui di situ. Makanya saya tidak berani mengatakan bahwa penerapan pasal 5 huruf C ini bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dicabut. Saya tidak berani mengatakan itu karena ada pasal di dalam UUD 1945 yang mengakui ciri khas karakteristik sebuah daerah. Mungkin bagi saudara-saudara yang edis Minangkabau, ketentuan adat Basandi, falsafah adat Basandi Sarak ini adalah terkait dengan ciri khas itu. Makanya saya tidak mau menafsir terlalu jauh, saya takut keliru terkait hal ini. Tetapi sepengetahuan saya, sejauh yang saya ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 mengakomodir, mengakui adat istiadat yang masih eksis termasuk dengan karakteristik sebuah daerah. Begitu, Pak. Jadi ketika bagaimana dengan Mentawai? Apakah dengan diberlakukannya diundangkannya Undang-Undang 17 2022 ini mengakibatkan Mentawai ini tidak tunduk di dalam undang-undang itu? Seharusnya demikian, karena begini, pasal 5 huruf C itu
harusnya hanya berlaku bagi masyarakat Sumatera Barat yang beretnis Minangkabau. Karena Mentawai tidak mengakui ciri khas itu, kecuali beberapa bagian yang mungkin memang ada. Tetapi ketika kita berbicara dari segi geografis, karena begini Pak, di pasal 3 ayat 1 huruf I itu mengakui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai itu adalah salah satu bagian kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Artinya seharusnya berkonsekuensi logis, pengakuan ini berkonsekuensi logis juga diakuinya adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat Mentawai. Tetapi ini secara geografis diakui sebagai bagian dari Sumatera Barat, tetapi dari segi adat istiadat tidak diakui, tidak diakomodir, maksudnya tidak diakomodir. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan tidak diakomodirnya ketentuan adat istiadat orang Mentawai ini tetap dianggap bahwa diakui ada adat istiadat Mentawai? Saya katakan tidak demikian. Karena bagi saya di dalam penerapannya lebih parah lagi. Dengan tidak diakomodirnya karakteristik adat istiadat Mentawai, maka semakin leluasa penghilangan, penegasian, penyangkalan daripada eksistensi daripada orang Mentawai. Gitu Pak. Jadi seharusnya tetap sama-sama diakomodir. Ketika Undang-Undang 17 2022 mengakomodir ciri dan karakteristik adat istiadat Minangkabau, maka secara bersama-sama juga mengakui ciri dan karakteristik adat istiadat orang Mentawai. Begitu Pak. Ya, ini saya bacakan dulu ya, supaya teman-teman yang di live chat dan yang nonton, yang awam, nggak kaget ya, nggak bingung dengan apa yang kita sedang bicarakan. Jadi, saudara lihat, ini saya ngambil dari vice.com ya. Berkat undang-undang baru, Sumbar bisa jadi wilayah kedua di Indonesia terapkan syariat Islam. Undang-undang Sumatera Barat yang baru diketok DPR memuat satu pasal mengakui filosofi adat berlandaskan syariat Al-Quran. Makna hadir pasal ini menimbulkan diskusi pengamat hukum. Ya. Undang-undang tentang Provinsi Sumatera Barat tersebut disahkan DPR RI 30 Juni 2022. Nah, Belait ini belum bernomor karena masih dalam proses diundangkan. Draftnya bisa dibaca. Nah, ini bersama dengan Undang-Undang Sumatera Barat. Di hari yang sama DPR RI juga mengesahkan 4 undang-undang lain, masing-masing tentang Provinsi Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Total 5 UU ini adalah pengganti UU 6 1958 mengenai penetapan sejumlah provinsi. Meski tidak disahkan sendirian, UU Sumbar paling disorot karena keberadaan satu pasal yang diduga membolehkan provinsi ini berlandaskan syariat Islam. Sama seperti Aceh, hal itu termaktub dalam pasal 5 ayat C tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Rinto. Pasal 5 menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 karakteristik, salah satunya pasal 5C, adat dan budaya Minangkabau berdasarkan nilai falsafah adat Basandi Syara Basandi Kitabuloh sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah bahasa kesenian desa adat nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat Sumatera Barat. Ketinggian, karakter religius dan ketinggian adat, waduh, saya tidak setuju ya. Pasal tersebut memicu tafsir bahwa ciri Sumatera Barat adalah adat Minangkabau-nya persis lagi pada filosofi adat berdasarkan syariat berdasarkan Al-Quran. Diskusi publik terjadi, di satu sisi ada kelompok masyarakat yang mengapresiasi pasal ini mengakui filsafat hidup suku Minangkabau, di pihak lain ada kekhawatiran pasal ini membolehkan Pemda di Sumbar merilis perda syariat Islam yang bisa saja diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Jelas, ya ini sudah pasti. Kekhawatiran ini ada presidennya pada 2021 silam, SMK 2 Padang menjadi sorotan karena mewajibkan siswi beragama Kristen Protestan memakai jilbab. Sudah kita bahas tadi, kasus ini sampai menuai teguran Mendikbud Nadiem Makarim, usut menyusut, aturan tersebut melanjutkan instruksi Wali Kota Padang 2005. Dan tadi kasusnya kalah ya, jadi tetap uji materi di MA tetap mewajibkan jilbab di sekolah negeri. Meski Sumbar didominasi penduduk muslim 5,4 juta, di unit pemeluk agama lain rincinya Kristen Protestan 80 ribu, itu ya di Mentawai kali ya, Katolik 46 ribu, Hindu 93, Buddha 3 ribu, Konghucu 8, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tinggal lihat ada berapa banyak
orang Tionghoa di sana, mereka tuh pasti Konghucu. Karena saya walaupun seorang pendeta Kristen, saya tetap Konghucu ya. Orang Tionghoa tidak mungkin lepas dari budaya Konghucu. Kepercayaan lainnya 265. Selain itu, tak semua dari 19 kabupaten didominasi penduduk Muslim. Salah satunya Kepulauan Mentawai dihuni penduduk yang mayoritas memeluk Kristen Protestan tadi 90% ya. Kemudian Katolik baru Islam. Jadi kalau di total tadi 120.000 tadi ya Kristen dan Katoliknya. Gus Parti Gaus, anggota DPR RI asal Sumbar yang turut mengesahkan UU ini menampik bahwa UU ini menjadikan Sumbar menjadi daerah istimewa seperti Aceh. Ia mengingatkan bahwa di bagian penjelasan UU sebut pelaksanaan filosofi adat Basandi Syara Basandi Kitabullah tetap berlandaskan nilai Pancasila dan kerangka NI. Pancasilanya yaitu tadi yang ketuhanannya ada di pantat itu Pak, yang seperti Habib Rizik bilang itu kan, dan kerangka negara khilafah Republik Indonesia. Kita negara hukum Islam. Segala sesuatu berkaitan dengan hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh DPR. DPR-nya juga Islam semua bersama pemerintah. Ya karena mereka sudah nggak bisa mengkristenkan ya orang-orang. Jadi itulah intinya ya. Kalau saya sih melihatnya ini memang Islamisasi Pak. Bukan sudah jelas. Karena mereka ingin mendirikan khilafah dan mereka tidak bisa langsung secara nasional, mereka spot-spot ya kayak Jogja yang bikin tidak boleh orang Tionghoa punya sertifikat dan sudah nggak boleh ada gereja lagi, tidak boleh ada gereja lagi, bahkan gereja yang sudah ada pun ditutupin satu-satu di Bantul kan, di Jogja ini kan, dan bahkan sudah mulai pemaksaan jilbab itu ya tadi ya sudah mulai Aceh, Sumatera Barat, Jogja, kemudian Tasikmalaya sudah mulai perda syariah. Sebetulnya sudah mulai banyak perda syariah. NTB ini sudah mulai perda syariah. Semuanya satu demi satu dan melarang pendirian gereja baru. Ya kan? Nah, sekarang yang sedang kita mau perjuangkan adalah yang di Cilegon. Perdanya syariah sudah Pak. Artinya ini adalah sebenarnya adalah pengkhilafahan secara terang-terangan tanpa melanggar hukum. Ya kan? Sebenarnya dengan alasan sesuai dengan konstitusi Pancasila. Tapi Pancasila yang mana? Sebab saya yakin setelah Sumatera Barat, saya nggak tahu bagaimana dengan Pak Rinto ya. Kalau Sumatera Barat ini sudah menganut perda syariah, maka Mentawai akan diwajibkan berjilbab, Pak, walaupun itu Kristen semua. Saya kok yakin sekali. Karena kan sudah perda, Pak. Nah, sekarang kalau menurut Pak Rinto harus maunya bagaimana Pak Mentawai ini Pak? Ini yang ada di YouTube ini ada dari seluruh dunia Pak. Jadi kita ini bisa teriak sama-sama. Sebab apa yang kita teriakan di sini biasanya YouTube kita ini ditonton sama Mabes Polri, Mabes TNI, BIN, BAIS, nonton semua Pak. Ya karena Pak Jenderal Tobing dan Pak Ponto suka broadcast YouTube kita Pak ke teman-temannya. Jadi setiap kali kita habis bilang apa di sini, kalau itu masalah krusial, biasanya kemudian berapa hari kemudian itu terjadi sesuatu lah pokoknya ya, gitu ya. Karena dan juga ditonton oleh wartawan-wartawan internasional, oleh intelijen luar negeri Pak. Memang saya dikuntit soalnya kan, jadi saya sudah ngerti. Jadi kesempatan ini membuat saya confidence apa yang kita suarakan di sini pasti akan setidaknya akan berdampak, Pak. Nah, sekarang menurut Pak Rinto kita harus bagaimana, Pak? Kalau saya ya Pak ya, kalau saya begini saja sebenarnya. Sebenarnya di Republik ini nggak repot sebenarnya. Hanya saja ketika kita tinggal di sebuah ketika di satu daerah itu ada mayoritas, maka minoritas itu biasanya sedikit atau banyak itu mengalami diskriminasi ya Pak. Cuma sekarang kita belajar, kayak kemarin di Cilegon, melarang pendirian gereja, apapun alasannya. Cuman masalahnya gereja dilarang, tempat-tempat karaoke itu tumbuh subur. Ya. Kan aneh. Ini kan kontradiktif dengan apa yang dilarang gitu. Dan kemudian harus dipikirkan juga Pak. Misalnya kami di Mentawai itu Pak. Dari dulu itu kami tidak pernah ribut dengan saudara-saudara yang beragama Islam. Kami itu bisa bergandengan tangan satu sama lain, membangun Mentawai, itu fakta. Walaupun proses Islamisasi sangat kentara terjadi, Pak. Saya harus menyampaikan ini.
Dalam rupa apa, Pak? Proses Islamisasi, Pak. Memang di Mentawai. Dalam rupa apa, Pak? Bentuknya seperti apa? Macam-macam, Pak. Kadang-kadang begini, ketika daerah Mentawai ini kan terisolir, Pak. Termiskin, terisolir, tertinggal, ya pokoknya segala predikat inilah, terbelakang lah gitu loh. Nah, artinya apa? Sudahlah kita terisolir, kita tidak memilih, pada waktu itu ya Pak ya, tahun 90-an ya setahu saya, karena saya baru paham, tahun 90-an itu kita itu akses ke pendidikan itu susah sekali Pak. Karena apa? Pertama, pendidikan SMA itu, setingkat SMA itu nggak ada di Mentawai. Baru ada SMA 1 Pakai Utara Selatan itu tahun 95. Tetapi kan sebelumnya tidak ada, maka setelah lulus SMP di Mentawai, anak-anak Mentawai itu harus bersekolah di Padang, Pak. Di mana tidak semua orang tua itu memiliki kemampuan finansial untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan pendidikan itu tidak menjadi satu kewajiban, tidak menjadi satu kebutuhan, sehingga banyak anak-anak Mentawai tidak berpendidikan. Lalu kemudian datanglah orang-orang yang saya katakan mengambil, menghimpun, mengumpulkan anak-anak Mentawai usia sekolah, lalu mereka dibawa ke Tanah Tepi. Kami katakan Tanah Tepi itu di luar Mentawai. Lalu mereka dimasukkan ke pondok pesantren. Ini terjadi juga pada adik-adik saya, sepupu-sepupu saya, ini fakta. Saya bisa buktikan. Karena apa? Sekitar tahun 90-an awal itu mereka dibawa, saya nggak tahu mereka ke Pasaman atau Padang, saya lupa. Mereka dibawa oleh orang saya nggak kenal juga, lalu mereka dimasukkan ke pondok pesantren. Ini saya tahu ketika mereka sudah dewasa dan mereka bisa keluar dari situ, ada yang melarikan diri, ada yang pergi keluar dari situ secara diam-diam, dan mereka kembali ke kampung. Mereka sudah sholat, Pak. Ibadahnya sudah sholat, bukan ke gereja lagi. Dan mereka tidak makan babi lagi. Itu adalah bukti bahwa terjadinya Islamisasi itu fakta di Mentawai. Siapapun bisa mengecek itu. Ini kita tidak bisa menyangkal bahwa tidak ada Islamisasi di Mentawai. Ada. Lalu masalahnya apa? Artinya apa? Orang Mentawai itu tidak punya kepentingan apapun untuk mengintervensi adat istiadat Minangkabau dan segala macamnya. Bahkan bahasa pun kami pelajari bahasa Minang dan kami bisa bahasa Minang. Tetapi apakah banyak orang-orang Minang yang mengerti bahasa Mentawai, mau mempelajari bahasa Mentawai? Nggak penting. Banyak juga yang tidak tahu bahasa Mentawai, walaupun sudah bertahun-tahun di Mentawai. Dan mereka tidak merasa perlu untuk mempelajari bahasa Mentawai. Ada juga beberapa orang Minangkabau yang memang bisa mau mempelajari itu. Artinya begini, Pak. Hegemoni adat istiadat budaya ini sangat kentara sekali terjadi di Mentawai. Pokoknya mungkin dari tahun 70-an, bahkan mungkin lebih dini daripada itu. Dan itu adalah fakta. Makanya kan intinya persoalannya kita sekarang adalah kalau kita tidak mau diganggu orang lain, kita nggak usah ganggu orang lain. Prinsip kami orang Mentawai, kami tidak mengganggu saudara-saudara yang beragama Islam. Sehingga demikian juga sebaliknya. Jangan mempengaruhi orang-orang Mentawai untuk masuk berpindah keyakinan dan segala macamnya. Tahun 90-an, Pak, tahun 90-an itu ada, ini saya masukkan ke dalam materi uji material saya di MK. Tahun 90-an itu, Pak, ada kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sumatera Barat, yaitu apa? Transmigrasi lajang, Pak. Transmigrasi lajang. Laki-laki dari Tanah Tepi itu disuruh dibawa ke Mentawai untuk menikahi orang-orang Mentawai, perempuan Mentawai. Bukan masalah perkawinannya menjadi masalah, Pak. Tetapi ketika hal perkawinan itu dibungkus dalam bentuk kepentingan politik, orang Mentawai itu dianggap kayak binatang gitu loh. Dikawinkan, dikawinkan kayak, maaf kata Pak, sama kayak kita mau mengawinkan binatang seperti kambing, Pak. Kambing kita kawinkan supaya nanti beranak lebih banyak. Seperti itu kesannya, Pak. Dan kami orang Mentawai merasa diperlakukan seperti binatang. Makanya timbul pergolakan pada waktu itu, tentangan yang besar dari orang-orang Mentawai, dan akhirnya
kebijakan itu dibatalkan. Ini kan sangat apa ya, kita mau mengatakan apa ini dengan praktik seperti ini? Artinya apa? Hegemoni terhadap orang Mentawai itu nyata dan terjadi. Sekarang semakin merajalela. Kami tidak mengatakan kalau orang berpindah agama silakan saja, itu haknya. Mau masuk Kristen juga sama. Kalau ada yang Muslim mau masuk Kristen silakan. Tidak ada yang perlu kita ributkan. Kalau orang Mentawai memang ada yang Kristen mau masuk Islam, kalau memang itu keputusan dia, itu dijamin konstitusi. Kita tidak berani mengatakan itu sebagai satu kesalahan. Tetapi kalau dari aspek budaya, kita bisa saja mengatakan itu kesalahan. Dari aspek agama, kita bisa saja mengatakan itu sebagai kesalahan. Tetapi kalau kita berbicara dari aspek juridis, itu hak dia, dilindungi undang-undang. Nah, artinya apa sekarang? Apa yang harus dilakukan? Ya seperti itu tadi. Orang Mentawai menghargai siapapun yang datang ke Mentawai, tetapi jangan membawa orang Mentawai secara simultan, secara masif, secara massal untuk berpindah keyakinan atau tunduk kepada adat istiadat yang di mana orang Mentawai tidak mengakui adat istiadat itu. Karena orang Mentawai punya adat istiadat sendiri, bahasa sendiri, ritual-ritual tersendiri, yang mana ini sudah berlangsung di Mentawai dan dilakukan oleh orang-orang Mentawai. Begitu, Pak. Serem ya, Pak. Nah, ini saya mau ini buat contoh nih ya. Ini buat contoh yang di Cilegon ini ya. Ini tadi ada yang bilang nih ya. Nah, ini Cilegon nih. Ya, ini bisnis esek-esek. Ini yang ngomongnya bisnis esek-esek di Cilegon kian menjamur. Selain mangkal, PSK jajakan diri secara online. Oh ya kan, ada yang mangkal segala ya. Cilegon layak disebut kota intoleran, rumah ibadah tapi toleran rumah maksiat. Ya. Ini ada Belinda, Flow Dancer, ya kan? Ini ada Mita Angle, terus ada Western Night. Aduh, mumet-mumet lah pokoknya. Ada contohnya ya, saudara ya. Saya nggak ngerti jalan pikirannya mereka ini. Tapi memang kalau di Sumatera Barat sini juga sama, ya gereja sulit di sana. Tapi rumah maksiat banyak ya. Saya sering ke Sumatera Barat dulu Pak, waktu kerja sekuler Pak. Ya diskotiknya ada di sana, tempatnya ajub-ajub sana, indeks segala macam dulu ya banyak di sana, ya serem ya, bahkan kasus HIV juga cukup tinggi di sana ya, LGBT juga banyak di sana, bingung juga ya kadang-kadang, lalu mereka mau memaksakan syariat Islam lagi, terus Mentawainya mau diislamkan. Nah sekarang kalau Mentawai berdiri sendiri Pak, jadi ikut ke provinsi lain, yang paling memungkinkan provinsi mana Pak? Kan kalau sendiri jadi provinsi kan nggak bisa, Pak. Iya. Ya kita agak berat membahas soal ini, Pak. Karena kalau kita berbicara Mentawai akan menjadi provinsi sendiri secara administratif, legal belum memenuhi syarat, Pak. Karena paling tidak kan ada 4 kabupaten 1 kota baru bisa diusulkan. Itu kan prosesnya juga rumit dan tidak gampang, Pak. Pertama, kalaupun Mentawai akan mengusulkan untuk berdiri sendiri, selain memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, pasti tentangan ada. Karena apa? Ada kepentingan-kepentingan lain yang akan menjadi misi orang-orang yang menolak hal itu. Lalu kemudian, dengan siapa Mentawai bisa bergabung gitu loh? Kita berbicara Nias. Memang kalau kita berbicara dari aspek historis, ya bisa saja. Tetapi saya rasa itu juga bukan penyelesaian masalah, Pak. Dengan misalnya Mentawai bergabung dengan Nias, lalu Mentawai bergabung dengan Enggano misalnya, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Yang ada itu, yang benar itu adalah Sumatera Barat itu harus mengakui eksistensi orang Mentawai sudah. Eksistensi soal apa? Soal agamanya, adat istiadatnya, bahasanya, itu saja. Kita melihat di sini, Pak, kayak di Undang-Undang Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Di Sulawesi Selatan itu ada daerah Kristen, Pak, kabupaten-kabupaten yang mayoritas penduduknya itu Kristen, seperti di Toraja, Pak. Nah, di Toraja itu undang-undangnya itu netral, Pak, Undang-Undang Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya apa? Mereka tahu dan paham kedudukan yang sama antar penduduk di Sulawesi Selatan itu, Pak, mau dari aspek agamanya atau apapun, itu diakui dan dilindungi, Pak.
Nah, di kita hanya satu yang diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 17 2022. Memang mayoritas Minangkabau, memang. Tetapi kalau kita berbicara dari aspek budaya, itu sudah jauh sekali, sangat berbeda sekali. Orang Mentawai itu dulu itu pakai cawat, bahkan sampai sekarang ibu-ibunya pun, perempuannya pun nggak ada yang pakai BH. Ada di pedalaman Siberut sana, ada ibu-ibu mau ke ladang, ibu-ibu mau nyari ikan di sungai, mereka cukup penutup pinggang aja. Tubuh di atas pusar itu ya dibiarkan aja begitu. Lalu sekarang bagaimana? Apakah Tapi itu nggak ada yang diperkosa ya, Pak? Nggak ada pemerkosaan, Pak, di Mentawai, Pak. Karena bagi kami itulah karakteristik budaya kami. Tidak Luar biasa loh, Pak. kejahatan. Itu kalau di Jawa itu, Pak, kambing tetangga saya dulu putih montok mulus begitu ini loh, Pak, diperkosa loh, Pak, sama tetangga saya, Pak. Di Mentawai tidak ada, Pak. Kalau di Jawa kambing asal putih montok diperkosa, Pak. Nah, di Papua nggak ada, Pak, diperkosa begitu. Intinya begini. Kami melihat perempuan bertelanjang dada tidak ada persoalan bagi kami, Pak. Bukan karena memang itulah eksistensi kami gitu loh. Karena otaknya bersih, Pak. Bagi orang-orang luar yang melihat itu menjadi sebuah kehinaan dan betapa rendahnya derajat perempuan Mentawai. Bahkan di beberapa kesaksian yang saya dengar dari orang-orang, bahkan perempuan Mentawai itu dianggap murahan, Pak. Maaf kata ya, Pak ya. Kalau saya mau ngewek sama dia, bisa. Nggak perlu susah-susah. Perempuan Mentawai mau kok. Setelah saya pakai, sudah selesai. Maaf, bahasa saya kasar, Pak. Tetapi saya harus menyampaikan apa adanya. Bahkan harga perempuan Mentawai disetarakan dengan satu botol tesosor, Pak. Begitu murahnya, Pak, perempuan Mentawai. Ini apa-apaan ini seperti ini? Kita tidak pernah merendahkan orang-orang lain. Gitu loh, Pak. Stereotip ini memang kurang ajar sekali yang dibuat untuk memframing, Pak. Itu yang terjadi, misalnya orang Papua disabunin. Ada namanya Ustadz Sabun itu kan. Orang Papua harus sabunan, goblok ini. Orang Papua ini harus masuk hutan. Di hutan itu banyak nyamuk malarianya. Begitu disabunin, maka antibodinya dia yang di kulitnya dia lenyap semua. Karena orang Papua itu memang sengaja dilumurin minyak babi masuk dengan segala ramuan-ramuan supaya masuk hutan jangan digigit nyamuk dan digigit serangga kan, jangan digigit ular. Nah, mereka nggak ngerti ya, ada namanya kekayaan alam, ya namanya intangible knowledge-nya masyarakat, kekayaan pengetahuan alamnya orang-orang sana sama seperti Mentawai. Itulah sebabnya memang menjadi tantangan buat kita semua ya. Mentawai, Nias, ini kan menjadi dimiskinkan dan sengaja dibuat terisolasi. Padahal kalau kita lihat Bali mereka bisa membangun ya, tetapi mereka kayak dihalang-halang ya. Mentawai ini indah sekali ya, Pak ya. Pemandangannya luar biasa. Kalau dijadikan seperti Bali, Nias dengan Mentawai ini kan seharusnya bisa toh, Pak? Harusnya bisa, Pak. Kalau kita membangun satu Bali, Pak. Ya, kalau membangun satu SMA, Pak, di Mentawai ini kira-kira kalau membutuhkan SMA butuh berapa SMA, Pak? Sebenarnya pendidikan setingkat SMA itu sudah mulai merata, Pak. Sudah mulai banyak. Hanya mungkin peningkatan kualitas aja, Pak, sebenarnya. Penambahan tenaga pendidik, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidiknya, itu mungkin yang bisa jadi konsentrasi sekarang, Pak. Kendalanya adalah tenaga pengajarnya ya, Pak, berarti ya, Pak? Iya. Jadi kalau misalnya nih kita bisa mengkoordinasikan agar mengirimkan beberapa tenaga pengajar ke sana, misalnya 10 orang guru ke Mentawai, 10 orang guru ke Nias, itu akan sangat membantu sekali ya, Pak? Sangat membantu, Pak. Sangat membantu, Pak. Kalau satu orang guru itu biayanya 3 juta, maka 10 cuma 30 juta loh, Pak. Iya, kecil sekali, Pak. Sorry to say ya, Pak ya. Gaji tenaga pendidik di Mentawai, terutama sekolah-sekolah swastanya ya, Pak ya, yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, dari gaji sebagai pegawai negeri sipil, itu sangat menyedihkan, Pak.
mereka harus hidup dengan upah 300.000 per bulan, Pak. Hah? Bahkan itu pun dibayarnya pun bisa dirapel 3 bulan sekali baru menerima, Pak. Aduh, Lalu bagaimana nanti kita bisa menjamin kualitas pendidikan di Mentawai kalau seperti itu kondisinya? artinya kalau guru-guru sana sendiri kita upgrade gajinya, itu sudah cukup menolong dan bisa bikin perubahan ya Pak? Intinya begini, Pak. Kalau kesejahteraan guru-guru itu bisa dijamin, mereka tidak meminta gaji tinggi, Pak. Tetapi yang beradab lah. Yang beradab cukup bagi mereka untuk bekerja, menghidupi diri dan keluarganya. UMR, Pak. UMR dong, Pak. Harus mini. Betul, Pak. UMR-nya berapa Mentawai, Cukup Pak? bagi mereka, Pak. Sehingga mereka bisa full konsentrasi untuk mendidik anak-anak Mentawai, Pak. UMR-nya Mentawai berapa, Pak? Saya lupa ya, Pak. Saya nggak kurang terlalu UMR tahu, Pak. Mentawai. Pak gampang nih, lihat UMR Mentawai. Mungkin 2 juta kali, apa 3 juta ya? 2 juta mungkin, Pak. Gaji Mentawai, UMR 2 juta, Pak. 2 juta ya, 2 sekitar juta. itu. 2 juta. Jadi misalnya kita kirim 2 juta tambah biaya misalnya kita ada kita taruh di sana ada yayasan yang kita percaya, misalnya sekolah Katolik atau sekolah Kristen di sana, terus kita support 20 juta per bulan. Wah, itu sangat luar biasa ya, Pak. Itu sudah sangat mewah sekali, Pak. Waduh, ini saya mesti ngomong sama penatuannya Damaris nih. 20 juta sebulan, Mak. Itu terjangkau sekali. Sebenarnya intinya begini, Pak. Kami itu tidak mau apa ya istilahnya, tidak mau berlebihan lah, Pak. Tidak mau jumawa apa sih istilahnya, tidak mau besar kepala lah. Kami itu bisa menghargai keberadaan apa adanya, Pak. Makanya kan tidak banyak keluhan dari pengurus guru-guru di Mentawai itu, terutama yang sekolah-sekolah swasta ya. Mereka memang mau mengeluh gimana? Memang begitu, yang bisa kita dapatkan hanya 300.000 per bulan. Siapa mau kita salahkan? Gitu loh. Artinya apa? Ya menerima keadaan dengan dia apa adanya begitu, disyukuri aja. Gitu, Pak. Oke, saudara-saudara, ini saya tiba-tiba ini kita bikin solusi yang pertama nih. Saudara-saudara, saya nanti akan usulkan kepada Penatua Damaris ya menyisikan, saya nggak tahu berapa yang bisa disisikan buat Mentawai karena kita sudah menyisikan untuk dokter medsos ya. Dokter untuk pelayanan Paksos kita yang di Jawa ya. Nah, ini Mentawai ini urgent sekali. Sebenarnya dari dulu kita mau garap Nias tadinya ya. Tapi Nias Mentawai ini kan sebenarnya satu paket. Ya, tadi kalau Anda lihat Nias dan Mentawai ini petanya ya. Sebetulnya Nias dengan Mentawai kalau pakai ferry bisa ya Pak jalan ya Pak? Oh, kalau ke Nias harus lewat Sibolga kalau nggak salah, Pak. Oh? Karena tidak ada rute dari Padang, Pak. Kecuali nggak dari Mentawai, dari Kepulauan Mentawai ini kalau mau nyeberang ke Nias nggak bisa ya Pak, pakai ferry Pak? Bisa Pak, naik speedboat Pak. Berapa jam Pak naik speedboat Pak? Mungkin 3 jam kali ya. 3 jam. 3-4 jam. Aduh jauh ya Pak, buset. Tapi naik speedboat 5-10 jam itu biasa aja bagi kami Pak sebenarnya. Oh Tuhan Yesus tolong. Iya, karena kita dari Padang ke Mentawai itu semalam Pak naik ferry. Oh, lebih lama ya? Iya, makanya ketika kita bisa Tapi ada bank nggak? Di sana ada ATM nggak Pak? Di Mentawai ada. Iya. ATM sudah ada Pak. Ada bank juga ya? Ada bank. Ada bank sudah ada. Apa BCA, BRI, BNI? BRI, ada BNI, ada Bank Nagari. Sebentar, ini ada Pak Suara Pak. Ini Pak Suara mungkin mau komentar atau bertanya kepada Pak Rinto. Pak Rinto ini, oh ya saudara, saya tadi lupa memperkenalkan Pak Rinto ini adalah seorang doktor ilmu hukum di bidang cyber, saudara. Saya tadi begitu dengar, saya langsung merinding, saudara. Waduh, gawat. Ini bisa-bisa saya dilacak sama beliau ini. Ini temannya Dharma Porengkun, saudara. Temannya, Pak Dharma itu abang saya. Iya, Pak Dharma Porengkun ini. Pak Dharma Porengkun ini orang Manado tapi ya Pak ya?
Toraja Pak, Oh, Toraja ya. Iya. Orang Toraja. Wah, temennya ini dong Ferdi Sambo dong ya. Nggak tahu Waduh. ya Pak ya. Ya, tapi sudah pasti seniornya Pak. Tapi nggak ikut ke Ciduk ya Pak ya. Pak Dharma Porenggun nggak ikut Ciduk ya Pak. Ya. Waduh, kacau sekali ini. Pak Ya ini Dharma sibuk berkhotbah sekarang Pak. iya, sekarang udah jadi evangelis Pak Dharma Porenggun nih, udah mau jadi pendeta. Jadi Pak Dharma Porenggun ini, Dharma Porenggun, beliau ini Pak Rinto Wadana ini adalah seorang doktor ilmu hukum dan beliau juga lawyer, saudara, masih muda juga, ya. Dan juga beliau ini aktif ya dan menjadi salah satu pegiat kemanusiaan untuk memperjuangkan eksistensi Mentawai ini, saudara. Hanya beliau ini jalurnya jalur lembut, saudara. Nah, beda dengan kita, jalurnya radikal di sini, saudara, keras, saudara. Tapi moga-moga nanti kita bisa ketemu dan kita bisa bekerja sama, ya. Dan saya nggak tahu masih penjajakan terus karena ini pertama kali ya. Dulu kita undang yang dari Nias, tetapi namanya yang dari Nias ini kurang greget. Nah, ini Pak Rinto ini terkenal ya, saudara, di kalangan orang-orang Mentawai ini cukup dikenal dan beliau ini cukup gregetnya, saudara. Makanya kita mau support, dan saya masih belum tahu, makanya kita undang beliau supaya kita ngerti kira-kira support apa. Solusi pertama tadi adalah guru-guru SMA. Ya, saya akan usulkan kepada Penatu Damaris, apakah kita ada dana yang lebih atau saudara nyumbangnya ditambahin, saudara, ke Damaris ya. Kita mau support Mentawai minimum 20 juta per bulan dikirim ke sekolah di sana, saudara, ke sekolah Kristen atau sekolah Katolik. Ya, diminta dibagi 10 guru digaji supaya UMR. Ya. Ya, kalau 20 juta, tapi kalau Anda kirimnya banyak ya kita bisa kirim 40 sehingga kita bisa support 20 guru, saudara. Wah, kalau 20 gurunya pinter semua, gajinya mereka kenyang, saya yakin mereka ngajari yang niat, saudara. Ya, saya juga seorang guru ya, saya mengajar di kelas evangelis juga, apologetik. Kalau muridnya banyak yang ngajarnya senang, saudara, saya niat. Kalau muridnya dikit yang ngajarnya ngot-ngotan. Itu sudah psikologis ya. Walaupun saya terus enggak, ini adalah jiwa-jiwa, saya menangkan. Tetapi tetap, saudara, itu pengaruh, saudara. Ya, karena apalagi minus ya, gila.